Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johar Leonardo di Jona Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan USD/JPY, yang dimana kalau kita perhatikan USD/JPY saat ini sedang berada dalam masa level tertingginya, yaitu 114 ya. Jadi terakhir dia menyentuh level-level tersebut tuh pada tahun 2018 ya. Seperti pada video yang sebelumnya saya katakan bahwa 114 ini atau 113 sampai dengan 114 merupakan level paling tinggi dia selama dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Jadi ini adalah pelemahan terbesarnya dia ya, setelah dia 3 tahun menguat. Lalu kita perhatikan kembali di sini, candle sudah mulai membentuk doji untuk candle hariannya. Hanya saja doji ini masih berwarna hijau, yang menandakan bahwa sebenarnya si buyer ini masih menguasai pasar, atau harga itu masih cukup kuat untuk naik, tetapi sudah mulai agak tertekan. Jadi secara teknikal seharusnya dia melakukan koreksi ya, minimal dia koreksi itu di sini ya, di 113, atau jika dia ingin melanjutkan naik ya, atau dia ingin melanjutkan kenaikannya, dia harus minimal koreksi di 113 atau di sini nih, 113.580 atau di 115.300-an. Jadi emang rata-rata market hari ini tuh baik itu USD/JPY, GBP/USD, XAU/USD, dan EUR/USD ya, itu rata-rata tuh sideways semua, nggak ada pergerakan yang cukup signifikan. Dan kita berharap besok mulai ada, atau ya pada hari Selasa nanti ya, pada saat video ini dibuat pada hari Selasa tanggal 19 ya, kita berharap market sudah mulai ada pergerakan yang cukup signifikan, sehingga kita sebagai trader itu lebih semangat lagi nantinya untuk trading di market ini. Karena untuk hari ini market cenderung lesu pergerakannya, walaupun sempat aktif di jam 7-an, cuma pergerakan itu hanya dipicu oleh pergerakan dari sesi London dan juga sesi New York. Oke, jadi kita bahas lagi untuk di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam memang cenderung untuk sideways ya. Kita lihat di sini dia sideways, nggak ada pergerakan sama sekali, naik turunnya juga masih di satu tempat yang sama atau pada level yang sama. Jadi sebenarnya untuk video ini kita hanya akan membahas pergerakan harian ya, karena market ini sideways, jadi mungkin video ini akan lebih pendek ya, supaya kalian nggak bosan juga dengerin suara saya. Dan kita bahas secara singkat padat jelas aja di sini. Selama market masih sideways, maka untuk mapping areanya itu tidak berubah, dengan kenaikan tertinggi itu pada 114.450, dan terendahnya itu ada pada level harga 114.070 sampai 114.125 kayak di sini ya. Dan kalau kita perhatikan kembali di M30, setiap harga menyentuh 114.450 dan menyentuh demand area di 114.070 sampai dengan 114.125 ya, harga itu langsung naik kembali. Dan ketika dia menyentuh ini bisa langsung turun kembali. Jadi market itu sebenarnya masih sideways kalau kita perhatikan dari sepanjang hari ini ya. Jadi belum ada pergerakan yang terlalu signifikan. Ketika kita ingin trading pun sebenarnya kita bisa memanfaatkan sideways ini dengan membeli di area resistnya dan menjual di area resist, dan juga open buy di area supportnya atau demandnya. Hingga saat ini pun, malam ini pun, pada saat video ini dibuat jam 22.29 WIB ya, video ini dibuat, market itu masih sideways dan belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Jadi karena emang si USD/JPY sudah naik tinggi ya, atau sudah melemah cukup banyak, kita berharap minggu ini dia terjadi penurunan, karena seperti yang dikatakan bahwa, atau di grup juga ada yang ngomong bahwa cukup banyak yang nyangkut di pair mata uang ini, karena emang kenaikannya yang cukup banyak ya selama 1 minggu ini, bahkan selama 2 minggu dia naik terus.
Jadi kita berharap ketika dia turun menembus level ini atau menembus demand area ini, maka penurunan selanjutnya itu ada di level harga 113.662 sampai dengan 113.700 di daerah sini ya. Atau penurunan terdekat dia itu ya, kalau misalkan kalian mau dekat itu di sini. Karena kenapa bisa di sini? Kalau kita perhatikan kembali, sini ada order block. Ya, sini ada order block yang bisa kita manfaatkan untuk take profit 1. Dan ini untuk take profit 2. Dengan catatan, kita harus bisa open posisi ketika candle atau ketika harga sudah breakout dari sini, dari base demand area ini. Jadi, selama harga masih di atas demand area ini, maka cenderung untuk sideways. Dan bahkan bisa naik lagi ke sini, ke atas. Jadi ketika harga udah breakout dari sini, kita bisa open posisi di sini dengan stop loss kita di atas base ini. Dan take profit 1 kita ada di sini, take profit 2 kita ada di sini. Di sini itu level harga berapa ini? Kita berdiri 5 di sini, 5 di sini. 113.885. Ya di sini. Nah, 113.885 itu target penurunan terdekat dia, lalu ke target penurunan 2 dia itu ada di 113.662 sampai 113.700. Jadi sebenarnya mapping ini bisa kalian ikutin, bisa juga kalian ikutin, ya silahkan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Dan jika untuk buka posisi juga silahkan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Ya itu hanya saran saya saja, tidak ada ajakan untuk posisi ya. Jadi saya mencontohkan bahwa kalau kalian ingin open posisi turun atau open posisi sell, maka lebih baik ketika harga sudah breakout dari si demand area ini, yang sudah menjadi supply areanya dengan stop loss di atas si supply area ini. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk update dari USD JPY, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di dalam kolom komentar. Dan jika memang ada yang ingin didiskusikan, silahkan kalian diskusikan di kolom komentar juga, atau di add aja channel Telegram Juta Trading ID. Di situ kita aktif untuk membahas berita-berita dan juga update market lainnya. Oke, jika memang kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading atau membutuhkan mapping tambahan, silakan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juta Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.